Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimuna dari Prodi Ilmu Perpustakaan akan menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah untuk memenuhi tugas perpustakaan dan arsip digital. Langsung saja, yaitu mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Pertama, sebelum kepemimpinan para khalifah berakhir, kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Masa ini sering disebut juga sebagai khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode. Periode pertama terjadi di Damaskus dan periode kedua di Andalusia atau Spanyol. Lalu bagaimana sejarah dirinya Bani Umayyah? Bani Umayyah adalah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf yang juga menjadi khalifah atau pemimpin pertama Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah menjadi penjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya yaitu pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara itu, ibu kota Bani Umayyah di Damaskus, yaitu Suriah. Dirinya Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa kritis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafaur Rasyidin itu ada pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Lalu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami masa kemunduran, terutama saat Ali bin Abi Thalib wafat dalam serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan di periode kedua. Setelah itu, kepemimpinan tidak langsung serta-merta beralih ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Awalnya, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi pada tahun 661 Masehi, Hasan mundur. Kemunduran Hasan ini menyebabkan kekhalifahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Bani Umayyah berdiri, ibu kota kerajaan Madinah dipindah ke Damaskus yang terletak di kota Syam. Dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abu Sufyan atau peristiwa Perang Siffin, bagian dari perang saudara Islam pertama akibat terbunuhnya Utsman bin Affan, tapi juga karena pemikiran kuat Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun masa depan dan dukungan orang-orang Suriah. Lalu khalifah pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan seluruh rakyat di Damaskus diwajibkan untuk setia pada anaknya, yaitu Yazid. Selain itu, pejabat pada dinasti ini berasal dari keturunan Arab. Muawiyah I memiliki banyak pengalaman di bidang politik. Ia pernah memimpin pasukan dalam penaklukan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Saat menjabat sebagai gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan juga membawahi Palestina dan Mesir. Pada awal Muawiyah I menjabat, wilayah pemerintahannya diperluas sampai ke India. Total ada 13 yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, pasukan pengepung Konstantinopel berhasil ditarik. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan diatur dengan mengangkat pejabat khusus yang disebut Saqif al-Kharaj. Lalu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Al-Malik, daerah kekuasaan Bani Umayyah diperluas. Al-Walid bin Abdul Al-Malik berusaha memperluas wilayahnya hingga ke Afrika Utara, yaitu Al-Aqsa, dan ke Andalusia atau Spanyol. Perebutan Andalusia ini dipimpin oleh Panglima Perang Musa bin Nusair dengan mengirim Tariq bin Ziyad. Lalu Selat Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar, berhasil direbut oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Masa kejayaan Bani Umayyah. Masa kejayaan Bani Umayyah ditandai dengan terjadinya kemajuan tata kelola dalam berbagai bidang. Perkembangan terjadi pada bidang pemerintahan, sosial, hukum, ekonomi, keagamaan, hingga pendidikan. Pertama itu pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan di masa Bani Umayyah merupakan
merupakan penyempurnaan dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas dibagi ke beberapa provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang diangkat langsung oleh khalifah. Selain itu, terbentuk juga beberapa lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Diwan. Lembaga Al-Khatib melakukan segala urusan administrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat sekretaris negara, sekretaris pendapatan negara, sekretaris militer, hingga sekretaris kepolisian. Sedangkan Al-Hajib mengurus pengaturan pejabat dan siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Sementara Diwan berisi beberapa departemen, di antaranya departemen yang mengurusi surat-surat negara, lembaga pencatatan semua keputusan khalifah, departemen yang mengelola pendapatan negara, pelayanan pos, dan lembaga pertahanan militer. Yang kedua yaitu hukum. Sistem hukum pada masa Bani Umayyah dibuat sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama saat melakukan penghakiman terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga yaitu sosial. Di bidang sosial, hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka, begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Akhirnya lahir banyak kreativitas baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ekonomi. Jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Salah satu contoh pelabuhan yang terlihat perkembangannya yaitu Basrah di Teluk Persia. Di sana perdagangan ramai dan semakin makmur. Selain itu, pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus. Lapangan kerja juga semakin banyak. Gaji tetap mulai diterapkan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya hubungan masyarakat Muslim yang lebih harmonis. Selanjutnya itu keagamaan. Kehidupan masyarakat di masa ini tentu dipengaruhi oleh Islam. Banyak bangunan artistik yang dibangun memenuhi kota. Gaya Persia dipadu dengan nuansa Islam terlihat kental pada setiap sisi bangunan. Masjid Agung yang terkenal adalah Masjid Damaskus. Selain itu, banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, dan hukum Islam. Di masa ini lahir juga ilmu-ilmu baru seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Pendidikan. Dinasti Umayyah memiliki jasa besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pusat aktivitas ini dilakukan di masjid. Banyak diskusi dilakukan di masjid. Tidak hanya itu, pembelajaran syair, sejarah, akidah, dan lainnya juga banyak dilakukan di sana. Pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai daerah adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Penyebab runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah dalam beberapa kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah berada di masa kejayaannya, akhirnya runtuh juga. Apa yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah? Perpecahan terjadi pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas as-Saffah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Dalam perang tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Akibatnya, Marwan bin Muhammad kabur mencari perlindungan. Ia lari ke barat namun ditangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir. Ternyata tidak sampai di situ. Saat dikira seluruh keluarga Umayyah terbunuh dalam perang tersebut, ada satu orang yang berhasil lolos, yaitu Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah. Ia melarikan diri ke Spanyol. Berikutnya ialah sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Sekitar tahun 900 Masehi, Islam mengalami puncak kejayaan di tanah Andalusia. Lebih dari 5 juta Muslim tinggal di daerah tersebut. Dinasti Umayyah II menjadi penguasa tunggal di daerah tersebut dan menjadi kerajaan yang paling maju dan paling stabil kondisi sosialnya di kawasan Eropa. Andalusia menjadi salah satu provinsi dari Daulah Bani Umayyah sampai tahun 132 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah merupakan pangeran Bani Umayyah pertama yang berhasil memasuki kawasan Andalusia. Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah berhasil
meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Bani Umayyah II di Andalusia. Lama kepemimpinannya, Abdul Rahman Ibnu Muawiyah mampu mengatasi berbagai ancaman dan serangan dari musuh. Ia juga mendirikan masjid dan sekolah-sekolah besar di daerah Spanyol. Pada masa inilah Islam mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat. Setelah Abdul Rahman Ibnu Muawiyah, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abdul Rahman III yang bergelar An-Nasir. Pada masa ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Rahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba dan perpustakaan yang memiliki banyak koleksi buku. Masa pemerintahan Abdul Rahman III merupakan masa kejayaan dalam sejarah Arab Spanyol, karena segala bentuk pemberontakan, perpecahan, dan perselisihan berhasil diatasi pada masa pemerintahannya. Pada masa inilah rakyat mendapatkan kesejahteraan yang merata. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Rahman Ad-Dakhil, putra Abdul Rahman Ad-Dakhil. Ia adalah seorang alim yang mencintai ilmu. Ia mendekatkan dirinya dengan para fuqaha. Ia mempunyai pengaruh yang sangat besar di Andalusia dengan upayanya menyebarkan bahasa Arab, hingga kemudian bahasa Arab menjadi bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah Yahudi dan Kristen di Andalusia. Di antara perubahan mendasar yang terjadi di Andalusia pada masa Hisham adalah tersebarnya mazhab Maliki, padahal sebelumnya negeri itu mengikuti mazhab Imam Al-Auza'i. Sepeninggal Hisham bin Abdul Rahman Ad-Dakhil, putranya Al-Hakam pun memegang kekuasaan terjadi tahun 180 Hijriah sampai 206 Hijriah. Al-Hakam tidaklah seperti ayah dan kakeknya. Dia sosok yang keras, menetapkan banyak sekali jenis pajak, dan menaruh perhatian besar terhadap syair dan berburu. Sebagai dampak alamiah dari sebuah kezaliman yang dilakukannya serta hubungan buruk antara penguasa dan rakyatnya, beberapa bagian Andalusia akhirnya jatuh ke tangan pihak Kristen. Setelah Al-Hakam wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya Abdul Rahman II. Dialah yang kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Abdul Rahman Al-Awsat. Masa kepemimpinannya dianggap sebagai fase terbaik dalam sejarah Andalusia. Ia mulai menghidupkan kembali jihad, menghadapi pihak Kristen di bagian utara, dan berhasil menimpakan beberapa kekalahan terhadap mereka. Ia seseorang yang mempunyai perilaku yang baik, berkepribadian tenang, mencintai ilmu, dan mencintai rakyatnya. Periode Abdul Rahman Al-Awsat dari 206 Hijriah hingga 238 Hijriah ini memiliki keistimewaan antara lain perkembangan di bidang keilmuan, perkembangan peradaban fisik, serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan lain-lain. Dengan wafatnya Abdul Rahman Al-Awsat dimulailah sebuah era baru di negeri Andalusia, yaitu masa kelemahan pemerintahan Bani Muawiyah. Kelemahan tidak lain disebabkan oleh perdagangan yang semakin maju dan bergelimangnya harga. Faktor lain yaitu fenomena Ziryab. Ziryab adalah seorang penyanyi dari Baghdad. Ziryab tidak hanya mengajarkan nyanyian, tetapi ia juga mengajarkan seni model pakaian. Ia juga mengisahkan hikayat para khilafah dan dongeng-dongeng yang membuat masyarakat Andalusia berpaling dari para ulama, membuat mereka berpaling dari hadis dan Al-Quran dan sibuk mendengarkan senandung nyanyian atau dongeng-dongeng yang terdengar begitu aneh. Runtuhnya Islam di Andalusia. Pengangkatan Hisham II setelah Hakam II Al-Mustansir wafat merupakan gerbang awal kehancuran dinasti Umayyah di Andalusia. Ada dua faktor yang mempengaruhi runtuhnya Islam di Andalusia, yakni faktor intern, yaitu faktor yang datang dari dalam istana, dan faktor ekstern yang datang dari luar istana. Yang pertama itu faktor intern atau dari dalam. Penyebabnya antara lain tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Lemahnya sistem pengangkatan khalifah ini juga memicu terjadinya konflik perebutan kekuasaan. Akibatnya terjadi pertikaian di rumah tangga istana. Kedua, adanya korupsi di kalangan pemerintahan. Lalu gaya hidup mewah para khalifah. Lalu selanjutnya faktor ekstern atau dari luar,
yang menyebabkan runtuhnya dinasti Muawiyah. Yang pertama yaitu timbulnya semangat orang-orang Eropa untuk kembali menguasai Andalusia, lalu adanya konflik Islam dengan Kristen, dan kesulitan ekonomi. Dari dinasti Umayyah di Damaskus dan Muawiyah, berikut beberapa cendekiawan Muslim pada masanya. Itu pertama Khalid ilmuwan yang menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran pertama kali. Selanjutnya ada Abdullah bin Abbas, orang yang pertama mendalami ilmu fikih di Mekah dan merupakan murid dari Atta bin Rabah. Yang ketiga ada Zaid bin Sabit, sahabat Nabi di Madinah yang menjabat sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW dan dalam menuliskan wahyu. Selanjutnya ada Amir bin Syahrin al-Sya'bi, yaitu ahli hadis dari Kufah. Dan terakhir ada Al-Akhtal, yaitu penyair istana pada masa Abdul al-Malik. Sekian penjelasan mengenai